Pak-pak kanibal, si pemakan manusia atau sering kita dengar pak-pak makan orang. Cerita yang sering kita dengar, mungkin saja ini sejenis propaganda, agar masyarakat banyak menaruh rasa takut yang mendalam kepada suku pak-pak, atau ada aspek lain, hingga sampai saat ini pak-pak sulit berkembang. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita subscribe dulu yang belum subscribe, komen, like dan bagikan video History Pak-Pak TV, agar channel ini berkembang dan pak-pak lebih dikenal dan terkenal. Kita lanjutkan kembali cerita pak-pak makan orang. Benarkah? Kok bisa? Bagaimana melakukannya? Kalau mendengar suku pak-pak, pikiran orang awam mungkin langsung tertuju dengan kepercayaan bahwa suku pak-pak pemakan manusia. Kepercayaan ini memang sempat menyebar ke daerah lain, sehingga jika mendengar suku pak-pak ada perasaan ngeri atau takut. Apakah Anda percaya ini? Saya lahir dan dibesarkan di lingkungan suku pak-pak. Semenjak saya lahir belum pernah melihat saudara-saudara saya memakan daging manusia. Namun mengapa mitos ini sampai menyebar? Kalau orang yang tahu banyak tentang budaya pak-pak Anda tanya, apakah ini benar? Maka jawabnya adalah tidak benar, hanya sebatas mitos. Yang mengatakan orang pak-pak kanibal hanya orang yang buta tentang budaya pak-pak, dan orang yang bodoh karena langsung mempercayai mitos tanpa menganalisis kebenarannya. Suku pak-pak mendiami wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Wilayahnya berderet di sekitar pegunungan Bukit Barisan, sehingga berladang, berburu, mengolah kekayaan hasil hutan, beternak, dan berdagang merupakan sumber kehidupan yang cocok. Sumber daya alam yang kaya menjadikan suku pak-pak merasa damai mendiami wilayah pak-pak. Menurut sejarah, perdagangan dilakukan sampai ke daerah lain. Kota Barus merupakan jalur perdagangan yang sangat terkenal saat itu. Para pedagang dari Eropa dan Arab membeli produk-produk di tempat ini. Produk yang sangat unik, mahal dan langka adalah getah kemenyan dan kapur barus yang sampai saat ini masih dibudidayakan oleh masyarakat pak-pak. Dari sini bisa dianalisis, adakah waktu orang pak-pak memakan daging saudaranya sendiri karena kelaparan? Tidakkah cukup kekayaan yang ada membuat hidup mereka sejahtera, kenyang dan damai? Saya pernah menjumpai seorang kakek berumur 80 tahun dan menanyakan tentang pak-pak makan orang. Beliau bermarga Tumangger, salah satu marga asli suku pak-pak. Beliau merupakan tokoh adat dan budaya yang diakui di daerah tersebut. Menurut beliau, pernah terjadi pertikaian akibat kedatangan perusuh yang ingin menguasai kekayaan suku pak-pak. Hingga mereka melakukan perlawanan dan terjadi pertumpahan darah. Satu di antara pejuang suku yang dijuluki si Jago Mokak, memiliki keterampilan bela diri mokak atau bela diri yang mirip dengan silat. Dan keberanian dan emosi yang tinggi berhasil membunuh musuh dan mengambil jantungnya, dan langsung menggigit jantung tersebut, bukan dimakan. Tindakan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi jawara pak-pak, hanya untuk melampiaskan kekesalan semata. Tindakan ini membuat musuh lainnya terkejut dan lari kocar-kacir dalam ketakutan. Di pihak musuh, ternyata kejadian ini menjadi buah bibir, yang akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Jantung yang malang inilah menjadi awal mitos orang pak-pak adalah kanibal, pemakan daging manusia. Padahal, sebenarnya kejadian yang kebetulan tersebut hanya luapan emosi si Jago Mokak, akibat ulah perusuh yang ingin mengusik ketenangan suku pak-pak. Dari sini kita generasi pak-pak makin paham, ternyata suku pak-pak tidak pernah makan manusia. Sebab dari dahulu kala suku pak-pak itu memiliki sumber daya alam yang cukup, dan merupakan mendiami daerah yang strategis, menjadi sentral perdagangan dunia, yaitu Barus sebagai pelabuhan tertua dunia tercatat dalam sejarah. Terima kasih atas kunjungan di channel kami, jangan lupa subscribe, komen dan like, share, karena itu gratis dan tidak dipungut biaya, demi berkembangnya channel budaya Pak-Pak History Pak-Pak TV.